Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Kalisa Naya Sarah. Di sini saya akan membagi tentang cara penggunaan dan fungsi dari software Carmetal. Oke, sebelumnya tujuan dari saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas proyek ujian tengah semester 2 Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Baik, langsung saja masuk ke materinya. Apa sih itu Carmetal? Carmetal adalah alat bantu yang sangat berguna dalam pembelajaran matematika, terutama di geometri, karena membuat konsep-konsep yang abstrak menjadi lebih mudah dipahami melalui visualisasi secara langsung. Carmetal juga merupakan turunan dari software CAR atau Compass and Ruler yang dirancang untuk meniru cara menggambar dengan jangka dan penggaris di komputer, tetapi dengan tambahan fitur dinamis dan interaktif. Sebelum membahas materi selanjutnya, saya akan membicarakan tentang mengapa saya mengaitkan Carmetal dengan dua dimensi. Nah, kaitannya adalah aplikasi Carmetal ini tuh merupakan satu aplikasi yang berguna untuk menggambar objek yang berhubungan dengan dua dimensi, objek-objek dalam dua dimensi. Nah, terus apa sih dua dimensi itu? Dua dimensi adalah satu gambar atau objek yang hanya bisa dilihat dari satu sisi atau satu arah, yaitu sisi depan. Nah, di sini ada ciri-ciri bentuk dua dimensi. Yang pertama, memiliki luas tapi tidak memiliki volume. Yang ketiga, terdiri dari garis, sudut, dan sisi. Yang kedua terdiri dari garis, sudut, dan sisi. Yang ketiga hanya bisa dilihat dari satu sisi, yaitu sisi depan. Dan yang keempat dapat digambar pada bidang datar seperti papan tulis atau kertas. Lalu apa fungsi software Carmetal? Fungsinya mirip dengan GeoGebra. Mungkin beberapa dari kalian sudah tahu mengenai aplikasi GeoGebra. GeoGebra ini aplikasi yang diperuntukkan untuk menggambar satu fungsi pada matematika, seperti fungsi fx. Tetapi Carmetal ini pendekatannya lebih kuat pada eksplorasi geometri Euclidean menggunakan antarmuka interaktif berbasis Java. Fungsi Carmetal pada pembelajaran matematika. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, visualisasi konsep geometri. Yang kedua, eksplorasi interaktif. Dan yang ketiga, pembelajaran eksploratif dan eksperiensial. Maksudnya itu di sini kami berharap dengan pengguna yang memakai aplikasi ini tuh dapat memahami konsep geometri yang abstrak menjadi lebih mudah gitu loh untuk dipelajari. Terus dengan menggunakan aplikasi ini, pengguna bisa bereksperimen, lalu mengeksplor objek-objek apa yang ingin dia buat. Oke, daripada banyak berbicara, lebih baik kita langsung masuk ke aplikasinya saja biar lebih mudah gimana sih visualisasinya gitu loh. Pertama di sini saya sudah mendownload aplikasi Carmetal di laptop saya. Kita buka. Nah, ini adalah tampilan awal jika kalian sudah mendownload dan membuka aplikasi Carmetal. Nah, oke. Saya jelaskan sedikit secara singkat mengenai fungsi-fungsinya. Titik 3 di atas ini, pertama lihat kursor ya. Ini buat exit, terus ini buat perbesar lembar kerja, titik tengah, titik kirinya buat memperkecil lembar kerja. Terus di sini ada kotak yang ada gambar hewannya. Ini tuh namanya shaking construction. Jadi ini kalau kalian membuat garis terus ingin digerakkan, kalian bisa menggunakan shaking construction. Contohnya, klik line dulu. Oke, udah buat line-nya, lalu klik shaking construction.
maka garisnya akan bergerak. Terus kita bahas 3 kotak yang ada di sampingnya. Yang pertama ini ada show or hide left panel. Kita klik, maka muncul panel di panel kanan seperti ini. Ini tuh ada slash segment, ada polygons, alignment, transformation, vector, dan seterusnya. Terus di kotak tengah ini ada show or hide comments. Kalian bisa mengklik komentar di dalam sini. Contohnya titik A. Terus kalian kalau mau menutup misalnya panel kanan ataupun panel komentar, tinggal klik kotak yang tadi kalian klik, maka panel-panelnya akan tertutup. Lalu ada paling kanan, kotak kanan ada show or hide palette. Nah, ini adalah paletnya. Di sini tuh ada file, edit, construction, ada aspect and color, ada di sini ada di sini banyak sekali toolsnya. Terus di sini ada test, ada control, grid aspect, terus ada background color and image. Ini tuh fungsinya untuk mengubah background dari lembar kerja kita sesuai dengan warna atau hal yang kalian butuhkan, bisa berubah gitu loh. Oke. Nah, kalian bisa ubah-ubah warnanya sesuai dengan kebutuhan kalian. Bahkan di sini ada warna black. Itu loh. Tapi kita balik lagi ke warna putih ya. Oke. Terus di edit ini sebenarnya untuk palet ini itu tuh sama seperti tulisan-tulisan yang ada di pojok kiri atas. Itu ada file, edit, construction, display, macros, javascript, exercise, sama help. File di sini, ini tuh bisa file di sini. Misalnya kalian mau folder baru gitu, lembar kerja baru gitu. Kalian bisa klik new, terus di sini ada save figure atau save workbook, bisa juga export ke PNG, IPS, save atau PDF gitu loh. Terus bisa quit juga, close windows. Terus di edit ini ada more objects. More objects ini adalah jika kalian sudah selesai menggambar satu objek terus mau ganti ke kursor lagi. Nah, ini more object, move object maksudnya. Terus ada rename. Rename ini fungsinya kalau kalian buat garis atau buat suatu bidang datar terus mau menamai titiknya atau titik sudutnya, misalnya segitiga ABC, bisa pakai rename. Terus ada edit, ada zoom or move untuk mengezoom objek yang kalian buat. Ada hide di sini adalah kayak fungsinya kayak eraser gitu loh. Terus ada delete. Terus construction, di sini ada point. Point di sini beragam ya. Ada point di sini ada intersection, midpoint, reflection, symmetry, sama translation. Midpoint buat titik tengah, reflection buat refleksi,
pencerminan, simetri, terus ada translation. Ada lines. Lines ini isinya tuh ada, of course, ada garis, terus ada ray ini radian, terus parallel line, perpendicular line, perpendicular bisector sama angle bisector. Terus segmen. Nah, di segmen itu ada segmen with fixed length, berarti segmen atau garis yang sudah menggunakan panjangnya, yang diketahui panjangnya. Terus ada vector. Terus buat ada poligon juga. Poligon ini berfungsi untuk membuat suatu bidang datar seperti persegi, persegi panjang, segitiga, dan seterusnya. Lalu ada angle, ini tuh buat menghitung besar sudut. Terus ada circle and conics, jadi ini untuk membuat bangun datar lingkaran. Di sini tuh ada circle with fixed radius, berarti ini lingkaran beserta dengan besar radiannya. Terus circle from 3 point, circle through 3 point. Terus ada circular arc through 3 point sama conic section through 5 points. Terus function and expression, lalu ada tracks and locus. Untuk display ini sebenarnya ini tuh mirip sama tadi tiga kotak yang dijelaskan di awal, tuh mencakup ya. Terus kalau makros, sini ada slash segment, di dalamnya terdapat banyak tools, ada polygons, ada regular connect with dialog, cursor with expression atau polygonal lines, ada alignment, ada transformations, vector, bicenters, function, polar coordinate, complex number, sama for experts. Oke, dibanding bingung ya, lebih baik langsung kita coba aja. Pertama, kita mau bikin titik nih. Kita klik construction, kita klik point, maka kita sudah bisa membuat titik sesuai yang kita butuhkan atau yang kita inginkan. Terus membuat garis, tinggal klik construction, klik segment. Oke, kita hubungkan titik 1 dengan titik kedua dengan titik ketiga, jadilah satu garis. Oke, kalau ini lines ya, ini tuh garis lurus. Terus kita mau buat contohnya polygon. Oke, polygon kita buat segitiga siku-siku. Sorry. Balik lagi ke sini. Jadi deh segitiga siku-sikunya. Terus kita rename dengan di klik edit, klik rename, lalu klik titik yang akan kalian namai, maka langsung muncul. Nah, di sini tuh enaknya kita juga bisa memberi warna pada titik yang kita inginkan gitu loh. Warnanya juga beragam, ada hitam, hijau, biru, kuning, merah. Oke.
Nah, kalau mau menghitung besar sudut gimana? Berarti kita ke construction, pilih angle. Nah, untuk mencari besar sudut, kita ini harus menggunakannya searah jarum jam. Berarti untuk mencari besar sudut A dari titik C ke titik A lalu ke titik B, maka diperoleh besar sudutnya 92,2 derajat. Lalu untuk besar sudut B berarti kita tarik dari titik A ke titik B. Kita hide dulu. Balik lagi ke angle dari titik A ke titik B lalu ke titik C. Nah, ini besar sudut B. Lalu untuk besar sudut C berarti dari titik B ke titik C balik ke titik A, maka diperoleh besar sudut C 38,09 derajat. Terus gimana mau buat circle atau lingkaran? Tinggal klik construction, klik circle. Sebenarnya palette di sebelah kanan ini itu sangat membantu gitu loh, dibanding kalian harus mengklik construction di pojok kiri atas. Udah klik circle, terus kalian pilih besar lingkaran yang ingin kalian buat. Nah, maka sudah jadi lingkarannya. Terus mau buat jari-jarinya, tinggal klik segmen, klik dari titik tengah, titik pusatnya ke pinggir lingkaran, jadilah jari-jari lingkaran tuh. Terus mau buat diameternya berarti ya klik aja dari titik sini ke titik. Nah, ini adalah diameter lingkaran. Terus ini ada namanya circle with fixed radius. Klik. Ini tuh kita buat lingkaran dan radiannya tuh besar radiannya langsung ketahuan. Klik. Nah, nih di atas sini nih tertera nih 0,92 radiannya gitu. Terus coba kita construction, kita pilih lines, segmen, ke segmen with fixed line. Dari sini ke sini. Nah, nih diketahui nih panjangnya berapa, 2,22 dan seterusnya gitu loh. Ini ada lagi namanya conic section through 5 points. Coba kita klik. Oke. Nah, seperti ini.
bisa menjadi bentuk oval ya. Sebenarnya banyak sekali fungsi dan toolsnya di dalam aplikasi Carmetal ini, dan menurut saya pribadi aplikasi Carmetal ini sangat fungsional, terutama dalam membuat soal yang berhubungan dengan matematika tentang bangun datar atau mencari besar sudut suatu bangun datar gitu loh. Jadi ini sangat mempermudah pekerjaan kita gitu loh, dan sangat berfungsi gitu loh. Makanya aplikasi-aplikasi seperti ini tuh sangat menunjang dalam dunia pendidikan, terutama pendidikan matematika gitu loh. Terus ada namanya aplikasi Cabri 3D. Nah, aplikasi Cabri 3D ini sebenarnya toolsnya ini tuh cara penggunanya itu hampir mirip sama Carmetal. Tapi bedanya di Cabri 3D kalian juga bisa kalian bisa menggambar objek 2 dimensi, tapi bisa dieksplor lagi menjadi objek 3 dimensi gitu loh di aplikasi Cabri 3D. Oke. Baik, sekian presentasi video saya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran, dan semoga video ini bisa bermanfaat bagi yang menontonnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.